Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia berputar mengelilingi satu batu hitam? Satu objek kecil, tertanam di sudut bangunan kuno di tengah padang pasir, namun mampu menggetarkan hati manusia, membuat mereka meneteskan air mata, dan tunduk dalam diam yang dalam. Batu itu dikenal sebagai Hajar Aswad. Namun di balik nama yang begitu sederhana, tersimpan rahasia yang tidak semua mata mampu melihat. Bukan sekadar batu, bukan sekadar simbol. Bagi sebagian, ia adalah pintu kecil menuju dimensi ilahi. Bagi yang lain, ia hanyalah peninggalan sejarah. Tapi bagi mereka yang memahami bahasa batin, batu hitam itu adalah cermin dari diri manusia sendiri. Bayangkan, jutaan langkah manusia berputar mengelilingi titik itu, membentuk pusaran energi yang tak terlihat, seolah alam semesta ikut berzikir bersama. Apakah mungkin Hajar Aswad adalah pusat energi spiritual dunia? Atau bahkan peninggalan dari peradaban yang jauh lebih tua dari sejarah yang kita kenal? Dalam setiap legenda, selalu ada satu simbol yang menghubungkan bumi dan langit, sebuah titik yang mengikat yang fana dengan yang abadi. Dan dalam ajaran esoterik timur maupun barat, selalu disebut tentang batu yang turun dari surga, batu yang menyimpan cahaya di dalam kegelapan. Hari ini, kita akan menelusuri rahasia yang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Tentang bagaimana batu hitam di Mekah bukan hanya saksi ibadah, tapi saksi penciptaan manusia. Bagaimana ia menjadi simbol jatuhnya Adam dari surga, dan sekaligus tanda kembalinya manusia menuju asalnya, cahaya ilahi. Namun, ini bukan kisah agama semata. Ini adalah kisah tentang kesadaran, tentang energi, dan tentang hubungan manusia dengan pusat semesta di dalam dirinya sendiri. Karena mungkin batu hitam itu tidak sedang menunggu kita menyentuhnya. Mungkin ia menunggu manusia menyadari makna dirinya yang sejati. Untuk memahami rahasia batu hitam, kita harus melangkah jauh, melampaui catatan sejarah manusia. Sebab kisahnya tidak bermula di Mekah, ia dimulai di langit. Menurut tradisi kuno, Hajar Aswad bukanlah batu biasa. Ia disebut batu dari surga, dikirim ke bumi sebagai penanda kesetiaan manusia kepada Yang Maha. Namun di balik narasi spiritual itu, tersembunyi simbolisme yang jauh lebih dalam. Turunnya batu bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan perumpamaan tentang turunnya kesadaran ilahi ke dalam bentuk materi. Dalam filsafat mistik timur, dunia material disebut sebagai bayangan dari dunia cahaya. Setiap benda suci di bumi hanyalah refleksi dari kebenaran yang lebih tinggi. Dan batu hitam adalah simbol dari inti kesadaran manusia. Gelap di luar, tapi menyimpan cahaya di dalam. Beberapa teks tua menyebut bahwa batu itu dahulu bercahaya, memancarkan sinar putih keemasan. Namun sinar itu meredup, menjadi hitam, karena menyerap dosa dan kesedihan manusia. Sebuah metafora yang indah tentang bagaimana spiritualitas manusia yang dahulu murni, kini tertutup lapisan ego, keserakahan, dan lupa akan asalnya. Bila kita menelusuri sejarahnya secara lahiriah, batu itu telah melewati ribuan tahun dan berbagai tangan. Dari masa Nabi Ibrahim dan Ismail, hingga masa kekaisaran, perebutan, bahkan kehancuran sebagian bangunannya. Namun anehnya, batu itu selalu kembali ke tempatnya, seolah ia memiliki kesadaran sendiri, atau barangkali kehendak semesta untuk tetap berada di pusat orbit spiritual dunia. Beberapa peneliti esoterik menyebut bahwa Hajar Aswad bisa jadi adalah meteorit kuno, batu dari luar bumi. Jika benar, maka bayangkan, manusia dari segala bangsa berputar mengelilingi sebuah batu yang berasal dari bintang. Sebuah simbol nyata bahwa manusia, tanpa sadar, sedang mengelilingi jejak langit, asal-usul mereka sendiri. Namun para sufi dan ahli hikmah tidak melihatnya semata-mata sebagai batu angkasa.
Bagi mereka, ia adalah qalb al-insan, hati manusia itu sendiri, tempat di mana rahasia Tuhan bersemayam dalam diam. Mereka berkata, siapa yang melihat Hajar Aswad dengan mata hati, ia sedang melihat dirinya sendiri dalam bentuk paling murni. Sebuah batu yang hitam di luar, tapi menyimpan titik cahaya yang tak padam di dalamnya. Disinilah filsafat Hajar Aswad menjadi cermin perjalanan manusia. Dari cahaya menuju kegelapan, lalu dari kegelapan kembali menuju cahaya. Perjalanan itu disebut tawaf, bukan sekadar ritual fisik, tapi gerakan kosmik yang menggambarkan orbit jiwa manusia mengelilingi sumbernya. Dan mungkin itulah mengapa di tengah padang pasir tandus ada satu titik yang menjadi poros dunia. Karena setiap manusia dalam diamnya selalu mencari pusat, selalu ingin kembali ke titik nol di mana segala sesuatu bermula. Hajar Aswad adalah simbol dari titik itu, pusat kesadaran universal yang tersembunyi dalam bentuk paling sederhana, sebuah batu hitam di sudut bangunan suci. Jika kita membaca simbolnya dengan mata batin, sejarah Hajar Aswad bukan sekadar kisah tentang batu suci, melainkan tentang manusia, Tuhan, dan hubungan misterius yang mengikat keduanya sejak awal penciptaan. Jika kita menyingkap lapisan-lapisan simbolisme dari batu hitam, kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar benda suci. Bayangkan batu itu sebagai arsip energi kesadaran manusia, sebuah titik pusat yang menyimpan gema doa, zikir, dan niat dari jutaan jiwa selama ribuan tahun. Dalam ajaran kebatinan dan tasawuf, setiap bentuk fisik memiliki ruh, dan setiap ritual memiliki gema kosmiknya sendiri. Ketika jutaan orang mengelilingi satu titik dengan niat yang sama, medan energi di sekitar titik itu menjadi hidup, berdenyut seperti jantung bumi. Hajar Aswad berada tepat di pusat orbit itu, di mana setiap gerakan manusia seolah memutar roda waktu spiritual. Namun rahasia terbesar dari batu hitam bukan pada bentuknya, melainkan pada apa yang ia pantulkan. Para arif berkata, batu itu hitam karena ia menyerap seluruh cahaya, agar manusia belajar memantulkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Kegelapan, dalam pandangan mistik, bukan keburukan, melainkan rahim penciptaan. Dalam kegelapanlah benih tumbuh, dalam keheninganlah wahyu turun. Begitu pula, dalam diri manusia, hanya ketika hati menjadi gelap oleh kehampaan dunia, cahaya sejati dapat mulai bersinar. Maka Hajar Aswad bukan sekadar batu yang dicium atau disentuh. Ia adalah pengingat bahwa perjalanan spiritual manusia adalah perjalanan menuju kegelapan batin untuk menemukan cahaya Tuhan di dalamnya. Bayangkan saat seseorang menatap batu hitam, ia tidak sedang melihat objek luar, tapi sedang dihadapkan pada cermin dirinya sendiri. Setiap dosa, setiap luka, setiap rasa kehilangan terpantul di permukaannya yang gelap, seolah berkata, "Lihatlah, ini dirimu sebelum kau kembali kepada cahaya." Itulah sebabnya, dalam ritual suci, sentuhan terhadap Hajar Aswad disebut seperti menyentuh tangan ilahi di bumi. Bukan karena batu itu memiliki kekuatan magis, tetapi karena saat menyentuhnya dengan hati yang sadar, seseorang menyentuh titik kesadaran universal, gerbang antara yang fana dan yang abadi. Batu itu juga menjadi simbol dari perjanjian purba antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam tradisi spiritual, diceritakan bahwa sebelum manusia turun ke bumi, setiap jiwa bersaksi di hadapan Tuhan, "Ya, Engkau adalah Tuhanku." Dan batu hitam adalah saksi bisu dari janji itu. Mungkin itu sebabnya, ketika manusia berdiri di hadapannya, sesuatu dalam dirinya terasa bergetar, seolah jiwa mengenali sesuatu yang pernah ia lupakan. Sebuah ingatan kuno yang tidak tercatat dalam pikiran, tapi hidup di dalam roh. Bila kita melihatnya dengan kacamata esoterik, Hajar Aswad menggambarkan 3 lapisan makna. 1. Makna fisik.
batu suci yang menjadi bagian dari Ka'bah, pusat ibadah dan simbol kesatuan umat manusia. 2. Makna spiritual. Titik energi yang menghubungkan bumi dengan dimensi langit, tempat manusia mengingat kembali asalnya. 3. Makna mistikal. Cermin kesadaran. Simbol dari hati manusia yang menyerap kegelapan untuk melahirkan cahaya. Namun, mengapa semua ini harus disamarkan dalam bentuk batu? Karena rahasia sejati selalu disembunyikan di tempat paling sederhana. Tuhan bersemayam dalam kerendahan. Kebenaran disamarkan dalam simbol, agar hanya mereka yang mencari dengan hati yang jernih dapat menemukannya. Mungkin itulah sebabnya, setiap kali seseorang menatap Hajar Aswad, waktu seolah berhenti. Dalam detik itu, tak ada jarak antara manusia dan yang ilahi. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam. Dan gema suara dari dalam diri yang berkata pelan, "Kembalilah, kau berasal dari cahaya, dan kepada cahaya kau akan kembali." Dan disinilah perjalanan makna Hajar Aswad mulai bergeser dari simbol luar menuju pengalaman dalam. Karena sejatinya, apa yang suci di luar hanyalah refleksi dari yang suci di dalam diri manusia. Kini kita memasuki lapisan yang lebih dalam. Lapisan di mana sejarah, simbol, dan rahasia metafisik mulai saling bertemu. Batu hitam di Mekah bukan hanya fenomena spiritual, ia juga menjadi teka-teki bagi para peneliti, arkeolog, dan ahli metafisika selama berabad-abad. Sebagian ilmuwan meyakini batu itu adalah meteorit purba, berasal dari luar bumi. Namun para arif tidak melihatnya sebagai batu dari langit semata, melainkan sebagai tanda bahwa langit pernah menyentuh bumi. Dalam banyak tradisi kuno, ada pola yang sama. Selalu ada benda dari langit yang dianggap suci, entah itu batu, kristal, atau logam langit. Dalam mitologi Mesopotamia, ada batu Anunnaki yang menjadi perantara antara dewa dan manusia. Dalam Mesir kuno, batu Ben-Ben di Heliopolis dianggap titik pertama di mana cahaya penciptaan menyentuh bumi. Dan di tanah Arab, berdiri batu hitam, titik di mana langit dan bumi kembali bersatu. Apakah semua ini kebetulan? Atau ada pola tersembunyi yang menghubungkan semua peradaban kuno dengan satu sumber cahaya yang sama? Para filsuf sufi memandang Hajar Aswad sebagai simbol mikrokosmos manusia, sebuah pusat magnetik di mana energi dunia luar bertemu dengan energi batin. Mereka mengatakan bahwa setiap manusia memiliki batu hitam di dalam dirinya, titik kesadaran murni yang diam, tak tersentuh, namun menjadi inti dari seluruh keberadaan. Saat manusia berzikir, bermeditasi, atau berdoa dengan sungguh-sungguh, kesadarannya mulai berputar mengelilingi titik itu, seperti tawaf di sekitar Ka'bah. Dan dalam putaran itu, egonya perlahan hancur, hingga yang tersisa hanyalah pusat keheningan, yang dalam tasawuf disebut qalbun salim, hati yang selamat. Namun perjalanan menuju titik itu tidak mudah. Kegelapan yang menyelimuti Hajar Aswad adalah simbol dari kabut batin yang harus ditembus manusia. Kebingungan, keserakahan, dan kebodohan diri. Sebelum seseorang mampu menyentuh cahaya Tuhan, ia harus berani menatap batu hitam dalam dirinya sendiri, bayangan dari semua yang ia sembunyikan. Para mistikus percaya, di saat seseorang benar-benar menghadapi kegelapannya tanpa lari, di sanalah nur ilahi muncul. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi bangkit dari dalam. Dan itulah makna terdalam dari simbol Hajar Aswad, batu yang menjadi saksi cahaya. Beberapa teks kuno menyiratkan bahwa di masa purba, sebelum Ibrahim, ada tempat ibadah kuno di lokasi yang sama. Sebuah titik yang disebut sebagai Navel of the World, pusar bumi. Jika benar demikian, maka Ka'bah dan batu hitam bukan hanya tempat ibadah satu umat, melainkan poros energi spiritual planet ini.
tempat di mana medan elektromagnetik bumi dan medan kesadaran manusia bertemu. Konsep ini juga dikenal dalam tradisi esoterik lain. Dalam mistisisme timur disebut aksis mundi, tiang kosmik yang menghubungkan langit dan bumi. Di budaya Nordik disebut Yggdrasil, pohon dunia yang mengikat seluruh dimensi. Sementara dalam tradisi Abrahamik, Ka'bah menjadi poros gerak spiritual manusia, tempat seluruh arah berpusat. Semua menunjuk pada satu gagasan kuno, bahwa bumi memiliki titik jantung, dan batu hitam mungkin adalah simbolnya. Tapi mengapa pengetahuan semacam ini disembunyikan atau dilupakan? Karena kekuatan sejati dari simbol ini bukan untuk dikultuskan, melainkan untuk disadari. Manusia terlalu sering menyembah simbol tanpa memahami maknanya. Mereka mengelilingi Ka'bah, tapi lupa bahwa Ka'bah sejati ada di dalam dada mereka sendiri. Dan ketika kesadaran itu bangkit, ketika seseorang memahami bahwa yang ia cari di luar sebenarnya ada di dalam, di sanalah rahasia agama, sains, dan filsafat bertemu. Karena seluruh pencarian spiritual pada akhirnya hanya ingin menjawab satu hal: siapa aku dan dari mana aku berasal? Mungkin batu hitam tidak ingin dijelaskan, tidak ingin dipecahkan. Ia hanya ingin diingat sebagai simbol bahwa manusia berasal dari langit, terjatuh ke bumi, dan suatu hari akan kembali ke asal cahayanya. Jika kita memahami itu, maka ritual di sekeliling Hajar Aswad bukan lagi sekadar ibadah lahiriah, tapi peta perjalanan jiwa manusia. Dari kegelapan menuju kesadaran, dari bentuk menuju makna, dari batu menuju cahaya. Rahasia sejati dari segala simbol bukan untuk dipuja, tapi untuk dihidupkan di dalam diri. Dan begitu pula dengan batu hitam. Bila kita pahami maknanya, Hajar Aswad bukan sekadar batu di sudut bangunan suci, melainkan peta jalan kesadaran. Ia menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari luar menuju dalam, dari bentuk menuju esensi, dan setiap kita, tanpa sadar, sedang mengelilingi Ka'bah dalam diri kita sendiri. Pusat hati, tempat Tuhan bersemayam dalam diam. Pertanyaannya adalah, bagaimana membawa kesadaran ini ke dalam kehidupan nyata? Langkah pertama adalah melihat kegelapan dalam diri tanpa takut. Hajar Aswad hitam bukan karena kejahatan, tapi karena ia menyerap segalanya tanpa menolak. Ia mengajarkan kita untuk menjadi wadah, menerima setiap pengalaman, rasa sakit, dan luka hidup dengan lapang dada. Sebab hanya hati yang mampu menerima kegelapan yang bisa melahirkan cahaya sejati. Ketika kamu marah, sedih, kecewa, itu adalah batu hitammu sedang berbicara. Ia memanggilmu untuk kembali ke pusat, ke tempat di mana segala emosi bisa dilihat tanpa dihakimi. Disitulah kesadaran sejati mulai tumbuh. Langkah kedua adalah melatih putaran batin, tawaf internal. Bukan dengan kaki, tapi dengan perhatian. Setiap kali pikiranmu tersesat dalam kecemasan, iri, atau keinginan, kembalikan kesadaranmu ke pusat hati. Bayangkan dirimu berputar perlahan di sekeliling cahaya yang tenang di dalam dada. Itu adalah bentuk zikir yang paling dalam. Gerakan batin menuju titik diam. Langkah ketiga adalah menyucikan niat. Selama manusia masih berputar di sekitar ego, ia tidak akan pernah menyentuh Hajar Aswad sejati dalam dirinya. Namun ketika niatnya murni, bukan karena ingin kekuatan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin mengenal sang sumber, maka gerakannya menjadi sakral. Setiap napas berubah menjadi doa, setiap langkah berubah menjadi ibadah. Dan terakhir, ingat bahwa batu itu ada di luar untuk mengingatkan yang di dalam. Jangan biarkan kesucian berhenti di ritual. Bawa makna itu pulang ke kehidupan sehari-hari. Saat bekerja, saat berinteraksi, saat menghadapi ujian.
biarkan kesadaran tentang pusat yang diam itu selalu hidup dalam dirimu. Itulah bentuk tawaf sejati, perputaran hidup yang tidak pernah lepas dari pusat ketenangan. Hajar Aswad juga mengajarkan kita tentang kerendahan. Ia tidak bersinar, tidak mencolok, tidak menuntut perhatian. Namun seluruh dunia menunduk ke arahnya. Simbol yang halus tapi kuat, bahwa kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Cahaya sejati selalu lahir dari diam yang dalam. Ketika kamu belajar untuk diam, bukan diam pasif, tapi diam yang sadar, kamu sedang menyentuh getaran yang sama dengan batu hitam itu sendiri. Keheningan yang bukan kekosongan, tapi kepenuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Dan mungkin disitulah letak keajaiban spiritual, bahwa simbol tertua di dunia bisa menjadi cermin bagi kehidupan modern yang kehilangan arah. Bahwa di tengah kebisingan dunia digital, manusia masih bisa menemukan Ka'bah batin dalam dirinya dan berputar dengan damai di sekelilingnya. Jadi, rahasia batu hitam bukan tentang menyentuh batu di luar sana, melainkan menyentuh keheningan di dalam dada. Bukan tentang perjalanan ke Mekah semata, tapi perjalanan pulang ke hati. Karena di sanalah pusat orbit kehidupan, di mana langit dan bumi bertemu dalam diri manusia sendiri. Pada akhirnya, rahasia batu hitam bukan berada pada batu itu sendiri, melainkan pada apa yang ia pantulkan ke dalam jiwa manusia. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, gelap, kasar, sederhana, namun di dalamnya tersembunyi percikan cahaya ilahi. Bahwa kesucian sejati bukan berarti tanpa noda, tapi mampu menampung seluruh kegelapan tanpa kehilangan cahayanya. Selama ribuan tahun, jutaan tangan telah menyentuh Hajar Aswad, namun mungkin hanya sedikit yang benar-benar tersentuh olehnya. Sebab yang menyentuh batu hanyalah kulit, tapi yang disentuh olehnya adalah kesadaran. Jika kita mampu memahami simbol ini, maka hidup pun berubah menjadi ziarah. Setiap langkah menjadi bagian dari tawaf menuju hati. Setiap luka menjadi batu hitam yang menunggu untuk disucikan oleh kesadaran. Dan di titik itu, kita akan mengerti bahwa rahasia terbesar dari batu hitam adalah diamnya. Ia tidak berbicara, tidak menjelaskan, tidak berdebat. Ia hanya ada sebagai saksi diam dari perjalanan manusia mencari Tuhan di dalam dirinya sendiri. Mungkin itulah mengapa para pencari sejati selalu berakhir di keheningan. Karena hanya dalam diam, manusia bisa mendengar kembali suara yang sejak awal memanggilnya pulang.